Assalamualaikum, welcome to my channel, this is Sadina's channel. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang serum Scarlett Whitening yang udah bener-bener nge-hype banget ya kan. Seperti biasa aku bakal korek-korek apakah serum Scarlett ini tuh sebagus itu, se-ngefek itu, dan worth it itu untuk kamu beli. Terus di sini juga aku penasaran banget karena di salah satu serum Scarlett ini mereka tuh ngegabungin kandungan vitamin C dan juga niacinamide. Sebenarnya kedua bahan itu tuh nggak boleh digabung sama sekali. Nah tapi si Scarlett ini malah ngejodohin mereka. Nah bingung kan? Apakah dengan gitu bisa bikin kulit jadi glowing, jadi bagus, atau malah bisa bikin kulit kamu jadi auto breakout ya? Penasaran kan? Pengen tahu kan? Makanya kalian wajib banget untuk nonton video ini sampai selesai tanpa di skip. Eits, tapi sebelum kita masuk ke videonya jangan lupa untuk subscribe channel aku dan juga nyalain tombol notifikasinya supaya kamu nih gak ketinggalan kalau nanti aku upload video baru. Dan juga supaya aku jadi makin semangat lagi untuk upload konten-konten bermanfaat untuk kamu lainnya. Oke, just kita langsung masuk aja ke videonya. Keep on watching. Buat yang belum tahu, Scarlett Whitening itu udah terkenal banget loh sama produk-produk body care-nya. Mulai dari body scrub-nya, terus ada shower scrub-nya juga, dan terakhir yang paling viral nih, body lotion-nya. Nah sekarang aku mau ngebahas nih tentang skincare dari Scarlett Whitening. Keep on watching. By the way, jenis kulit aku ini kombinasi tuh oily, dan juga sayangnya kulit aku ini termasuk yang gampang banget jerawatan kalau misalkan aku nggak cocok sama produk skincare. Nah untuk serum Scarlett ini aku udah coba selama 2 minggu, jadi aku bisa bilang kalau aku tuh bisa kasih review yang maksimal untuk kalian. Scarlett Whitening itu punya 2 serum ya. Yang pertama ada Acne Serum, itu yang packagingnya tuh warna ungu pastel, unyu-unyu kayak gini. Dan yang kedua ini ada Brightly Ever After Serum, ini yang warnanya itu pink pastel gitu. Nah kedua serum ini tuh punya fungsi yang berbeda. Untuk yang acne ini udah jelas ini untuk merawat dan juga untuk menyembuhkan kulit yang berjerawat yang lagi meradang atau misalkan ada beruntusan kayak gitu. Dan buat kalian yang kulitnya itu kayak normal-normal aja, nggak ada jerawat, gak ada beruntusan, tapi pengen mencerahkan dan juga pengen meratakan warna kulit dan juga pengen kulitnya glowing, kalian bisa pakai ya serum Scarlett Brightly Ever After Serum ini yang packagingnya warna pink. Dan di sini juga aku mau kasih tahu tentang gimana sih cara pakai serum yang baik dan benar supaya kita bisa dapetin hasil yang maksimal dan nggak ngerasain tuh yang namanya breakout. Terus juga ini penting banget untuk kalian tahu bahwa kalian itu nggak boleh untuk mencampur kedua serum Scarlett ini karena mereka ini mengandung bahan aktif yang nggak bisa asal campur. Jadi kalau misalkan kamu pengen pakai dua-duanya nih ya, itu kamu nggak bisa layering atau kayak nggak bisa ditimpa ya. Itu bener-bener nggak boleh. Jadi kalau kamu pengen pakai kedua serum ini, kamu bisa akalin dengan cara selang-seling gitu pakainya. Hari ini misalkan kamu pakai yang acne, besokannya kamu pakai yang Brightly Ever After. Jadi emang kita harus ikutin petunjuknya karena kalau misalkan kita salah pakainya, kita salah combine, itu tuh bisa ngakibatin muka jadi breakout. Nah jangan sampai nih kamu breakout karena salah pakai, karena kamu nggak tahu cara pakai yang benernya. Jadi menurut aku kedua serum ini tuh bener-bener udah mewakili banget kebutuhan kita nih, pengen punya kulit yang mulus, glowing, dan bebas dari jerawat. Oke, aku akan bahas dari pertama kali paket serum Scarlett ini tuh nyampe di rumah aku. Jadi pas mereka datang ini bener-bener secure banget, super aman karena udah dilapisi lagi sama bubble wrap dan juga dimasukin ke dalam box. Pas aku buka dus besarnya itu nggak langsung ujuk-ujuk keluar si serum ini. Jadi mereka ini dilengkapi sama dusnya kayak gini. Super unyu banget gak sih? Warnanya tuh kayak pastel-pastel gemes kekinian gitu. Dan yang aku suka di dalam si boxnya ini ternyata udah dilengkapi sama kayak apa ya, petinya gitu. Emang peti mati, tempat serumnya kayak gini. Pas si produk serumnya datang itu dia posisinya kayak gini ya. Jadi si wadah ini tuh bikin si serumnya ini aman, gak kekoclak-koclak gitu lah ya istilahnya. Terus dia ini terbuat dari bahan kaca yang doff gitu, kuat, kokoh. Terus dia ini gak licin, jadi kalau dipegang itu gak gampang jatuh gitu. Bener-bener desainnya tuh lucu ya, perpaduan antara warna putih sama warna pink pastel dan juga sama warna ungu pastel. Serum Scarlett ini tuh udah terregistrasi di BPOM, jadi bener-bener aman ya, karena itu adalah syarat wajib dari Shadrina untuk mereview sebuah produk. Jadi kalau misalkan dari awal nih aku cek ternyata dia nggak terregistrasi di BPOM, itu udah pasti nggak akan pernah aku cobain produk itu. Jadi udah pasti ya semua produk yang aku review di channel aku ini aman dan udah terdaftar di BPOM.
Oh ya, aku lupa nih belum bahas. Jadi pas aku dapetin paket serum Scarlett ini, di dalamnya itu udah dilengkapi sama stiker gemes kayak gini. Lucu banget ya kan, ini bisa ditempelin di mana ya? Kayak di handphone atau di laptop nih, kayaknya lucu sih. Oke, aku akan mulai reviewnya dari serum Brightly Ever After dulu ya, yang warna pink ini. Dan kalau menurut aku sih teksturnya ini dia lumayan kental, lumayan thick gitu ya. Terus dia punya warna yang agak-agak buram gitu, kayak keruh gitu ya. Jadi dia ini bening tapi keruh, jadi nggak yang pure bening gitu kayak air. Di sini aku mau kasih tunjuk gimana sih teksturnya kalau aku aplikasikan di tangan. Ternyata nggak sih dia ini kayak agak kental gitu. Meskipun dia ini lumayan kental, tapi pas kita baurkan kayak gini, dia ini mudah banget diratakan dan lumayan cepet nyerap. Bener-bener dia meresap dengan sempurna, nggak ada rasa kayak lengket atau kayak greasy gitu sama sekali, nggak ada. Ini yang ada malah pas kamu pegang tuh kayak jadi lembut gitu. Dan juga karena tadi dia ini nyerapnya lumayan cepet, jadi aku tuh nggak pernah pakainya diketanganin terus kayak aku angetin dulu baru aku tap-tap ke muka. Karena kalau kayak gitu yang ada si serumnya itu malah nyerap ke tangan. Jadi aku tuh cara pakainya gini ya beb, aku tinggal pencet aja si pipetnya ini supaya produknya keangkat. Terus udah deh aku langsung tetesin aja langsung di muka aku, sekitar 2 atau 3 drop aja itu cukup, udah bisa semuka-muka. Nah untuk wanginya sendiri jujur aja aku super kaget karena aku tuh sebenarnya udah seuzon duluan sama Scarlett ini. Karena kan kemarin produk-produk body care itu super wangi banget dan parfumnya itu lumayan kenceng, terus dia juga tahan lama sih harumnya. Jadi aku tuh mikir kayaknya sih si serum ini bakal dikasih perfume juga deh yang bakal nyentrong nyengat gitu. Tapi ternyata enggak guys, Scarlett ini tuh bener-bener cerdas banget. Mereka tuh pinter untuk body care, mereka emang bener-bener kasih wewangian yang super banyak gitu supaya kita mungkin makin semangat lagi ya untuk kayak jalani hari-hari kita. Tapi untuk skincare-nya sendiri mereka nggak kasih sama sekali perfume. Jadi kalau misalkan kamu mencium sesuatu kayak aroma-aroma gitu, itu tuh pure 100% wangi dari kandungan bahan aktif yang terkandung di serum ini. So buat kalian punya kulit sensitif, kalian tetap bisa coba, kalian tetap bisa pakai dengan nyaman dan aman. Jadi untuk serum Brightly Ever After ini tuh dia punya 5 active ingredients. Yang pertama ada glutathione, terus ada phyto whitening, ada vitamin C, niacinamide dan juga lavender water. Yang semuanya itu benar-benar bagus-bagus banget untuk kulit kita, khususnya untuk mencerahkan, melembutkan, merawat dan juga mencerahkan kulit. Dan juga pastinya aku bakal bahas apa aja sih manfaat dari setiap kandungan dari active ingredients yang ada di serum Brightly Ever After ini. Untuk kandungan glutathione ya ini punya fungsi untuk meningkatkan kelembapan dan juga keelastisitasan kulit. Dia juga bisa memberikan perlindungan dari radikal bebas. Dan yang terakhir dia bisa bikin kulit menjadi lebih glowing dan juga sehat. Untuk phyto whitening ini udah jelas lah ya untuk mencerahkan kulit. Ketiga, dia ini mengandung vitamin C. Ini bisa membantu untuk memudarkan flek-flek yang ada di wajah, memudarkan bekas-bekas jerawat dan juga memudarkan bekas-bekas luka yang ada di wajah kita. Oh ya, vitamin C juga bisa loh untuk merangsang produksi kolagen. Jadi kulit kita tuh kayak bisa lebih kenyal, lebih sehat dan lebih halus. Yang ketiga ini adalah bahan niacinamide. Seperti yang kita tahu kalau niacinamide itu kayak lagi naik daun banget ya kan, hampir semua skincare sekarang itu ada si niacinamide-nya. Nah, tapi apa sih fungsinya si niacinamide itu sendiri? Jadi niacinamide itu berfungsi untuk melembabkan kulit dan juga menyamarkan noda hitam yang ada di kulit kita. Dan bahan terakhir yang menurut aku ini tuh bagus banget dan kayak emang jarang ada gitu ya kan di produk-produk skincare, dia ini ada lavender water. Nah, si lavender water ini punya banyak manfaat untuk kulit kita guys. Jadi dia ini bisa ngebantu untuk melawan bakteri penyebab jerawat, mengatasi peradangan pada kulit, terus kayak bisa detoksifikasi juga, meningkatkan sirkulasi darah yang ada di wajah kita dan juga bisa membantu untuk menghaluskan kulit wajah. Nah, ini tuh awalnya aku takut banget parah karena si serum Brightly Ever After ini tuh mengandung vitamin C dan juga niacinamide, yang mana itu kan tadi aku udah bilang nggak boleh digabung sama sekali karena bisa nimbulin breakout. Tapi setelah aku baca-baca nih ya beb, itu tuh ternyata nggak apa-apa ya kalau si vitamin C dan niacinamide itu dibuat di satu skincare atau di satu produk kayak gini. Jadi nggak misah produk skincare yang bahannya niacinamide terus digabung sama produk skincare lain yang punya bahan vitamin C. Nah, itu dia tuh yang kemungkinan besar bisa nimbulin kulit jadi breakout. Untuk cara pakai serumnya sendiri, ini tuh aku pakai setelah aku cuci muka, terus aku lanjut pakai toner, dan setelah toner itu aku lanjut pakai serum.
Setelah aku pakai serum ini, aku timpa lagi pakai moisturizer atau aku pakai lotion yang kental gitu, karena dia ini kan lumayan cepet nyerapnya dan aku nggak mau kalau si serum ini tuh jadinya malah menguap. Nah kalau menguap kan itu malah jatuhnya jadi mubazir ya kan, kita nggak bisa ngerasain 100% manfaat dari si serum Brightly Ever After ini. Jadi menurut aku penting banget untuk kita apply moisturizer setelahnya, tapi itu kembali lagi ya sesuai dengan kebutuhan. Karena temen aku ada loh yang pakai si Brightly Ever After ini terus dia timpa pakai moisturizer, malah beruntusan. Ternyata di dia itu cocoknya nggak ditimpa pakai moisturizer, tapi kalau aku pribadi aku butuh banget untuk di lock pakai moisturizer. Jadi itu kembali lagi ya ke kebutuhan masing-masing dan silakan dicoba aja eksperimen sendiri di rumah, oke? Dan aku pakai si serum Brightly Ever After ini tuh di malam hari karena kan dia ini mengandung active ingredients, jadi kayak aku ngerasa lebih aman aja gitu kalau aku pakainya pas malam. Untuk hasilnya sendiri, si serum Brightly Ever After ini tuh bener-bener nyata banget di kulit aku, beb. Karena untuk kita-kita nih yang berhijab, jujur ya kan, kamu juga pasti ngalamin antara kulit yang di belakang sini dan yang di sini itu tuh pasti bakal belang karena kan itu ketutupan kerudung kan. Meskipun kita udah pakai sunscreen, tapi ya namanya keringetan ya kan, mungkin si sunscreennya nempel ke kerudung atau entah kayak gimana, akhirnya tetap belang-belang juga. Tuh kayak bisa ngebantu untuk agak ngeratain gitu loh. Terus untuk bekas jerawat itu aku juga ngerasa ngefek banget parah sih, karena kurang dari seminggu aja, kayak sekitar 5-6 harian aku udah ngerasa bekas jerawat mulai memudar dan memudar. Tapi kalau di kulit aku untuk efek mencerahkannya itu enggak yang ekstrim gitu ya, tiba-tiba yang dari kusam langsung jadi putih atau kayak cerahnya tuh langsung naik berapa tingkat gitu, enggak. Yang kedua ini adalah serum acne dari Scarlett Whitening, dan dia ini teksturnya kalau dibandingin sama yang Brightly Ever After, dia ini kayak lebih cair gitu. Terus dia juga untuk warnanya sendiri kayak lebih ya transparan gitu lah ya. Dan ini dia kalau aku aplikasikan si serum acne ini di tangan. Tuh kelihatan gak sih kayak dia ini emang lebih cair daripada si Brightly Ever After tadi. Terus dia ini kayak lebih runny gitu dan kayak lebih mudah dibaurin ke kulit. Tapi kalau dibandingin sama si Brightly Ever After, dia ini aftertaste-nya itu kayak agak sedikit lengket, sedikit aja, tapi lama-lama juga dia hilang sih si lengketnya. Untuk kemampuan menyerapnya dia juga lumayan cepet ya beb. Ya untuk harumnya sendiri dia ini kayak lebih mild gitu daripada si serum yang Brightly Ever After tadi. Kalau ini tuh kayak agak sedikit asem gitu. Mungkin karena kan dia mengandung salicylic acid ya, acid kan kayak asem gitu. Mungkin itu ya yang bikin dia harumnya agak berbeda gitu. Pokoknya dia ini kayak harum-harum skincare yang untuk jerawat gitu deh. Kayaknya kamu yang sering pakai skincare yang khusus jerawat bakal paham deh maksud aku kayak gimana harumnya. Nah, untuk cara pakainya ini tuh sebenarnya mirip-mirip ya sama kayak tadi, tapi di sini tuh aku kayak mau nekanin banget ke kalian untuk pemakaian toner sebelum pakai serum. Pakai tonernya itu yang sifatnya tuh kayak melembabkan gitu ya, yang hydrating toner gitu. Atau pakai toner yang bisa balikin pH kulit kamu. Jadi kalau misalnya kita pakai serum tapi kulit kita ini pH-nya tuh kayak belum normal atau kayak lebih kering gitu, itu udah fix banget sih hasil dari si serum itu nggak akan maksimal. Jadi pastiin dulu ya kamu udah prepare dengan pakai hydrating toner. Dan ini tuh penting banget untuk kamu tuh nggak pakai exfoliating toner sebelum kamu pakai si serum acne dari Scarlett ini. Itu tuh fix banget, pasti kulit kalian bakal langsung breakout karena itu udah jelas lah ya kulit jadi over exfoliating. Khusus untuk si serum acne dari Scarlett Whitening ini tuh aku nggak pakai setiap hari banget ya beb. Aku cuman pakai dia ketika aku punya jerawat atau aku ngerasa ini tuh kayak ada cekit-cekit gitu bakal numbuh jerawat, atau aku punya beruntusan. Tapi ketika kulit aku normal-normal aja, aku bakal pakai serum yang Brightly Ever After. Oke, aku akan bahas kandungan-kandungan yang ada di acne serum Scarlett Whitening ini. Jadi dia juga punya 5 active ingredients ya. Yang pertama dia ini punya kandungan tea tree water. Tea tree water ini tuh super bagus banget, udah terkenal banget ya kan untuk merawat kulit yang berjerawat. Karena tea tree water itu dia berfungsi sebagai anti-inflamasi dan juga bisa untuk meredakan peradangan yang ada di kulit ketika berjerawat. Terus dia juga bisa untuk mengurangi beruntusan, terus mengontrol minyak berlebih, dan juga dia pastinya bisa menenangkan kulit yang lagi kayak kemerahan atau lagi meradang gitu ya. Dan yang terakhir ini yang keren banget karena si tea tree water ini dia bisa untuk mempercepat penyembuhan jerawat. Bahan yang kedua, dia ini ada Jeju Centella Asiatica. Ini tuh kayak lagi bahan yang hype juga. Nah, untuk manfaatnya sendiri, si Centella Asiatica ini yang pasti yang pertama dia ini bisa nenangin kulit yang lagi sensitif, lagi kemerahan, lagi meradang. Terus dia juga bisa mempercepat untuk penyembuhan luka yang ada di kulit. Tapi nggak bisa untuk luka hati ya beb. Tadi kan di serum Brightly Ever After itu udah ada kandungan vitamin C-nya ya.
Ternyata serum acne dari Scarlett ini juga mengandung vitamin C loh. Selanjutnya ini adalah bahan yang terpenting untuk mengatasi jerawat. Yaps, itu adalah salicylic acid. Nah, si salicylic acid ini dia bagus untuk mengeringkan jerawat, terus dia juga bisa untuk membersihkan pori-pori yang tersumbat. Yang terakhir, salicylic acid juga bisa membantu untuk mengontrol minyak berlebih yang ada di wajah kita. Bahan aktif yang kelima ini adalah licorice extract. Nah, si licorice extract ini dia mengandung banyak vitamin dan mineral untuk menutrisi kulit, dan dia juga berfungsi untuk mencegah hiperpigmentasi dan juga meratakan warna kulit. Dan yang terakhir, si licorice extract ini juga bisa untuk mencerahkan kulit. Jadi kayak bener-bener pol nampol gitu nggak sih? Meskipun aku pakai dia ini nggak rutin, which is kalau ada masalah aja, tapi dia ini bener-bener magic banget karena dia ini ternyata ampuh banget dalam mengatasi beruntusan. Karena dalam 3 hari beruntusan di jidat aku itu kayak auto hilang, beb. Kayak dia itu mengering lalu dia kayak rontok gitu ya. Terus nanti pas di kemudian hari aku baru pas aku pegang kayak kok udah mulus ya. Kemarin kayak geredek gitu. Dan untuk efek di jerawat, aku nggak yang kayak orang-orang sih yang benar-benar hari ini pakai besoknya kempes. No, nggak secepat itu. Tapi emang aku setuju banget kalau dia bisa bantu untuk meredakan, menenangkan si jerawat. Tapi emang bener sih, untuk efek yang memudarkan bekas jerawat emang ada. Terus untuk membantu ngempesin ada, tapi nggak instan ya. Oh ya, tadi aku lupa bilang, jadi kalau untuk yang di jerawat itu kan aku totolin ya di bagian yang jerawatnya aja. Itu tuh dia misalkan dia asal segede gini, terus dia kayak besokannya mengecil. Dan yang terakhir ini tuh paling penting banget karena kan kita ini pakai bahan aktif, jadi itu tuh bisa bikin kulit kita lebih sensitif sama namanya sinar matahari. So itu kenapa kalau misalkan kamu pakai serum ini, kamu itu wajib banget untuk pakai sunscreen. Gak boleh boleh di skip, pokoknya wajib pakai. Gak mau tahu, wajib pakai. Oke? Jadi sebelum masuk ke kesimpulannya, aku mau kasih tahu dulu nih kalau kedua serum dari Scarlett ini, yang Brightly dan juga yang Acne Serum ini harganya cuman 75.000 aja. Jadi bener-bener affordable banget gak sih, beb? Meskipun isinya cuma 15 ml, which is kayak sedikit gitu dibandingkan sama serum-serum lain ya kan, yang isinya 20 ml, 30 ml, bahkan 50 ml. Tapi menurut aku itu malah justru bagus loh, beb, karena dengan begitu ini tuh menjaga kehigienisan dan juga bisa menjamin produknya itu tetap fresh gitu. Terus juga mungkin itu jadi kayak strategi dari Scarlett supaya harganya itu bisa affordable dan kita semua tuh bisa beli, bisa cobain gitu loh. Jadi menurut aku dengan harga 75.000, terus dengan isi yang 15 ml dan dengan manfaat yang banyak banget, bener worth it banget sih untuk kalian coba. Buat kalian yang pengen langsung cobain, beli, ayo langsung beli sekarang juga. Kalian tinggal klik link yang ada di description box, oke? Itu dia review dari 2 serum Scarlett. Ternyata udah terjawab ya, beb. Udah nggak penasaran lagi ya kan kalau kedua serum ini ngefek. Ternyata ngaruh, ternyata bagus di kulit aku, dan semoga bagus juga di kulit kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kamu, dan kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa untuk like dan juga share ya. Dan jangan lupa nonton video-video aku yang lain, beb, karena masih banyak banget. Silakan ubek-ubek aja YouTube channel aku, follow Instagram aku di sini, Space of Dust. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.